Hai everyone, ketemu lagi sama kita di kelompok satu punya pendapat. First thing first, kenalan dulu ya nggak sih? Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Halo, gue Dean, dan di sini ada Tanti. Halo Tanti. Halo, gue Tanti. Ada Mandalika juga. Hai Manda. Halo, gue Mandalika. Dan ada Diego. Halo Diego. Hai, Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih guys? Ada yang tahu nggak? Apa tuh Yan? Kira-kira? Oke, jadi sekarang ini kita bakal ngomongin tentang ruang publik di media baru. Ada yang tahu nggak nih tentang itu tuh apa? Gue tahu tuh, soalnya gue pernah baca. Nah, coba dong Teh jelasin ke kita dikit. Oke, jadi gini, kalau yang gue baca di jurnal itu, jadi dari namanya aja kan ruang publik. Berarti kayak istilahnya ruang di publik yang gunanya ini buat mewadahi, kayak misalnya mewadahi pendapat kita, opini, ataupun kayak ngobrol sesuatu kayak gitu. Kayak contohnya kalau sekarang kayaknya sosial media deh, bisa jadi ruang publik. Oh, hmm. Beragam banget dan hampir semua orang tuh udah pasti pakai sosial media. iya sih betul. Terus menurut gue sih banyak banget ya manfaat dari media sosial ini. Kayak sekarang tuh nggak sesusah dulu gitu loh buat cari apa-apa, apalagi tentang informasi. Tuh, terus kayak keberadaan media sosial yang sekarang tuh kayak mempermudah hidup banget. Kayak misalnya kayak dulu tuh apa ya? Sekarang tuh semakin canggih ditambah teknologinya juga semakin canggih sih gitu. Iya bener banget. Di media sosial juga kita bisa post apa aja yang kita mau, ngasih pendapat, terus juga dapat teman-teman baru. Pokoknya semuanya jadi lebih gampang ya sekarang tuh. Tuh. Nah, tadi kan udah banyak banget manfaatnya ya. Coba boleh dijelasin nggak dampak negatif dari media sosial ini apa? Kayak mungkin gue coba jelasin ya. Kalau menurut gue dampak dari sosial media ini kayak kan tadi kan gue bilang kan kayak sosial media tuh jadi tempat kebebasan berpendapat. Nah, seringkali orang-orang tuh kayak bukan berpendapat gitu, tapi malah kebanyakan tuh ada yang menghujat kayak gitu, terus posting yang hoax kayak gitu sih. Itu salah satu dampak negatifnya. Mungkin yang lain bisa nambahin. Kalau dari gue ya, menurut gue sih karena gue sebagai pengguna sosial media dan gue juga main Twitter. Nah, kalau misalkan di Twitter itu menurut gue jadi hal yang gampang. Jadi di Twitter tuh banyak trendingnya ya, trending topik-topik, isu ataupun yang terjadi pada masyarakat yang lagi hype banget, itu akan muncul di Twitter biasanya. Dan itu menjadi ruang publik bagi gue untuk beropini ataupun mendiskusikan dengan orang lain gitu. Kalau menurut kalian gimana? Betul, kayak terus apalagi kan ditambah di media sosial ini kan kayak nggak ada aturan yang mengikat kita, kayak misalnya nggak boleh nyebarin berita hoax atau nyerang pribadi orang lain kayak gitu. Kalau kayak contohnya yang gue pernah rame di Twitter tuh kalau nggak salah kasusnya Gita Savitri deh. Hmm, kasusnya Gita Safi yang mana tuh, Teh? Waktu itu kan dia pernah jadi trending top tuh di Twitter gara-gara tuh dia eh apa ya ngeluarin opini dia yang soal pilihan dia sama suaminya child free gitulah, terus netizen kayak nggak setuju gitu. Hmm, Nah, betul. Terus menurut gue juga kayaknya keputusan untuk child free yang diungkap sama pasangan kita Saf ini agak-agak gimana ya? Jadi ini yang tidak, jadi kan kita terdapat banyak masyarakat yang memutuskan untuk tidak dan iya kepada keputusan pasangan tersebut. Yang sebenarnya kalau menurut gue itu adalah hak mereka, bukan hak kita. Nah, kalau menurut Diego nih, kalau kata lu, ada nggak sih perspektif dari lu sendiri, dari sebagai masyarakat generasi Z tentang fenomena child free ini? Nggak, kalau gue pribadi ya mendengar opini atau berargumentasi seperti tanpa anak child free ini semua tergantung dari persepsi masing-masing. Kalau menurut gue pribadi ya, semua apa
tanpa anak ini sebenarnya gimana ya kalau dibilang itu semua apa dilarang oleh agama, norma dan lain-lain gitu. Cuman kalau ya balik lagi, kalau dari persepsi gua mungkin agak sedikit lucu gitu loh tentang persepsi atau argumentasi dari kita Saf ini. Mungkin kalau yang lain ada berpendapat atau berargumen yang lain. Ya, mungkin kalau gue izin Hmm, berpendapat ya. Kalau menurut gue itu kan kayak sosial medianya dia ya, dan itu kan keputusannya itu menurut gue nggak merugikan siapa-siapa kan. Seharusnya tuh kayak netizen yang kayak ya udah bodo amat aja, itu kan kehidupan pribadinya dia gitu loh, gitu sih. nah, iya benar juga sih. Tapi kan ya gimana ya kita Saf ini kan influencer, jadi ya harusnya tahu dong konsekuensinya kalau jadi influencer ya apa aja yang dia kasih pendapat tuh pasti bakalan banyak yang komen. Harusnya dia udah tahu itu juga kan sebelum bikin statement kayak gitu. Betul sih. Betul, gue setuju sama Dean. Betul. Jadi kalau menurut gue ya, isu child free ini memecah pandangan masyarakat jadi dua kelompok gitu loh. Ada yang menolak legalitas sama hidup child free, ada juga yang lebih terbuka dan setuju sama pendapat Gita Saf. Nah, terlebih lagi Gita Saf ini kan dia wadahnya memang di media sosial, di ruang publik ya, secara media sosial. Dan dia tuh karena dia influencer ya otomatis dia menginfluence banyak masyarakat. Cuman dengan halnya dia yang seperti ini dan membeberkan bahwa dia memiliki pedoman atau menerapkan prinsip child free ini dalam hidupnya. Jadi orang ini banyak banget yang nanggepin komentar dan itu ternyata berdampak juga loh sama Gita Safnya sendiri. Termasuk menyerang mentalnya dia. Cuma ya sekali lagi emang Gita Saf udah menerangkan sih waktu itu gue sempet juga nonton di salah satu podcast yang juga ngundang si Gita Saf ini. Ya, dia juga ngejelasin kalau emang sebenarnya sudah memutuskan dan tidak ada masalah. Tapi ternyata gunjingan dan pembuliannya itu banyak banget. Malah netizen-netizen ini semakin banyak itu di media sosial juga mereka tuh membuli gitu loh. Membulinya dalam artian kayak ya mungkin eh, menyalahkan bahwa Gita Saf itu bukan istri yang baik atau bagaimanapun gitu. Sebenarnya menurut gue itu enggak. Dan kalau menurut kalian tuh eh, komen-komen di media sosial ini emang bakal ini nggak sih bakal berdampak negatif nggak sih kalau kayak gini tuh pasti banyak nggak sih yang kayak komen-komen negatif terlebih lagi negara kita kan emang untuk soal agama dan child free ini kayaknya agak gimana gitu ya pasti jadi menjadi hal yang sensitif banget di kalangan masyarakat kita. Iya, menurut gue bakalan ngaruh banget sih, apalagi ke Gita Safnya kan. Coba kalau lo lihat di IG-nya dia aja pasti banyak banget kan yang komen negatif tentang dia. Dan rata-rata yang komen tuh pakainya akun-akun bohongan gitu loh, kayak akun-akun baru yang gak ada isinya. Jadi kan jahat banget ya, udah ngata-ngatain orang, tapi gak berani make pakai profil asli gitu. Parah sih menurut gue. Kalau pendapat gue yang tadi soal pernyataannya Mandalika, emang iya sih. Kalau yang dari gue lihat, gue kan termasuk salah satu followersnya Gita dari lama, nggak lama banget sih. Nah, itu tuh dia kayak apa ya, lumayan kena mental gitu. Apalagi eh, dia juga kan image-nya tuh kayak cewek muslimah gitu lah ibaratnya gitu. Terus kalau menurut gue dia tuh salah di sasarannya mungkin. Dia ngomongnya tuh yang bener kayak tadi kata Mandalika. Masyarakat kita tuh belum siap buat menerima yang hal-hal yang kayak gitu, yang kayak child free kayak gitu sih. Iya benar kalau menurut gue pribadi ya, kalau tentang hate negatif yang diterima oleh Gita Saf itu mungkin ada karena beberapa persepsi dari masyarakat ini kan terbelah menjadi dua, negatif dan positif. Kalau yang positifnya itu mungkin bagaimana mereka yang menjalankan child free seperti ini kan mungkin itu dikatakan sebagai valid. Cuman kalaupun yang negatif itu mungkin pikiran dia karena budaya kita ini mendorong untuk apa mempunyai keturunan seperti itu. Kalau gue sendiri sih lebih di tim, kayaknya tim pro sih. Menurut gue nggak seharusnya netizen sampai ngurusin kehidupan pribadinya sampai sejauh itu dan kayak menghujat gitu lah ibaratnya. Nah, kalau yang menurut lo yang lain gimana? Kalau gue pro juga sih, karena kan dia kan cuman nge-share yang bagian
dia ini pro sama child free kan dan keputusan dia. Tapi kan dia nggak ngepost yang kayak behind story-nya kenapa dia ngambil keputusan itu. Jadi menurut gue kayak oh ya udah pasti kan ada alasan tersendiri dong buat dia nggak langsung tiba-tiba kayak gitu aja. Gue pro sih sama dia. Hmm. Ya, tapi kita kayak juga nggak Kalau bisa gue lanjut duluan. ya kalau gue juga pro sih. Karena kalau menurut gue emang hal-hal kayak gini kan emang sensitif ya. Dan itu juga karena isunya Gita Saf di media sosial ini menjadi trending, itu menjadi perspektif yang muncul berbagai kalangan kelompok masyarakat tuh perspektifnya jadi banyak. Dan eh, kalau menurut gue ya, emang hal-hal di media sosial ini komentarnya ini tuh ada yang pernah ngalamin gak sih sama hal-hal misalkan kalian tuh posting sesuatu terus mendapatkan hujatan atau pujian dari sosial media tuh menurut kalian gimana sih? Ada hubungannya gitu nggak sama perasaan? Kadang kalau misalkan dipuji, Tanti nih lagi posting ini cantik banget gitu di reply gitu, lu seneng banget nggak? Atau mungkin kalau misalkan ada yang kayak Tanti ini baju lu nggak cocok nih gitu, lu merasa sensi banget nggak sama itu? Sensitif banget nggak sama ruang publik opini itu? Hmm, gimana ya, Mas? Kalau misalnya komen-komen gitu sih kayak kalau sejauh ini di sosmed gue itu tuh nggak ada yang kayak komen negatif gitu sih. Kayak tapi kalau dipuji misalnya kayak ih cantik banget sih gitu ya pasti seneng gitu. Itu sih. Tapi gue penasaran sama lu sih Diego kayak lu sebenarnya kalau media sosial apa aja? Twitter lu main nggak? Terus biasanya juga lu pernah posting-posting tentang apa gitu yang buat kayak misalkan lu punya temen juga yang satu frekuensi juga misalkan lu seneng posting tentang politik terus dia juga nanggepin postingan-postingan lu gitu. Itu ada yang kayak gitu nggak di sosial media lu? Banyak yang kayak gitu kayak gue hampir 80% sosial media ada. Untuk yang lu bilang tentang punya teman yang sefrekuensi segala macam di hal yang satu bebarangan mungkin ada. Kalau gue tadi kan belum nanggapin tentang self nya si kita Saf ya. Kalau gue sih eh, sama kayak kalian. Kalau gue di pro, selama itu tidak menghasut dan tidak mengajak masyarakat untuk tidak punya anak gitu, itu mungkin it's okay, fine fine aja kalau menurut gue ya. Karena ya mungkin kalau kalau itu pribadinya mereka, mungkin mereka punya alasan tertentu yang selama itu tidak menghasut dan tidak mengajak masyarakat semua untuk mengikuti hidupnya, mengikuti alur hidupnya dia, mungkin it's okay, fine fine aja. Kalau gue sih pro. Berarti kita semua pro dong. Iya, tapi kalau yang dari tadi udah kita bahas, menurut gue ruang publik media sosial yang paling berpengaruh banget itu Twitter sih, karena kayak banyak banget korban-korban dari rujakan Twitter gitu kan, kayak bisa jadi trending topik gitu lah istilahnya kalau di Twitter tuh. Kalau gue pribadi, kalau menurut gue YouTube sih, karena kan gue emang seneng banget nonton YouTube gitu ya. Kayak misalnya gue lagi makan, gue nonton YouTube, gue lagi ngapain aja tuh gue pasti nonton YouTube kadang-kadang. Nah, terus kalau gue ngeliat YouTube tuh kadang-kadang gue merhatikan sama komen-komennya juga. Kalau misalnya gue nonton kayak podcast atau apapun tuh biasanya gue memperhatikan komennya dan ternyata di beberapa konten juga banyak kok nggak soal Gita Saf doang gitu. Jadi di konten beberapa podcast ataupun konten-konten influencer lainnya itu banyak banget munculin tanggapan-tanggapan yang menurut gue ya kayak gitu. Memang kita bebas beropini, cuman menurut gue ada hal-hal yang mungkin seharusnya nggak kita ungkapin nggak sih dalam berkomentar. Tuh sih, kalau gue pribadi juga jarang banget gue komen-komentar gitu di sosmed gitu, karena kayak ada gimana ya? Kayak takutnya jadi blunder ke gue nya atau kayak gitu lah jatuhnya nanti kayak bully atau apa gitu. Iya, gue setuju banget kan. Apalagi kita nggak tahu kan yang cerita detail panjangnya tuh kayak gimana. Kan pasti yang di media sosial kan nggak sepenuhnya udah ke-publish gitu. Pasti ada aja yang kelewat kan. Tuh. Dan gue lebih sukanya pakai Twitter sih. Karena kayak Twitter cepet banget gak sih beritanya? Ya Kayak loh, bisa tiba-tiba aja langsung muncul di timeline lo. Kalau YouTube kayaknya
Di YouTube gue nggak pernah Gak muncul tau. gituan ya. Kayak kalau YouTube untuk yang teliti-teliti aja deh, cuman buat perhatikan komen aja. Nah, terus juga yang menarik menurut gue adalah TikTok. Gue nggak tahu kenapa, tapi ruang media yang satu ini tuh TikTok menarik banget. Karena kalau dia kan bermedia sosial dari ini ya, konten-konten kayak video, musik, dan itu dari video musik itu bisa menjadi trending. Terus kayak kita bisa jadi masuk kayak page halaman orang-orang gitu loh, kayak for your page dengan pakai hashtag atau pakai musik yang lagi trending. Dan menurut gue tuh kayak seru banget. Tapi kalian kalian bikin konten-konten TikTok nggak sih? Bikin. Gue enggak. Gue Gue bikin. enggak. Hati-hati nanti kena opini dari haters. Hati-hati Tanti. Gak, tenang. Kontennya tentang idol kok. BTW, dari tadi kan kita udah ngobrolin panjang ya. Jadi kalau menurut kalian nih ruang publik media sosial, ruang publik ini nih di media sosial, pagi di media baru ini tuh kayak membantu apa enggak sih? Atau kayak sebenarnya harusnya ada aturan khusus gitu yang kayak misalnya ya inti istilahnya mengatur lah biar nggak kejadian kayak orang-orang dibully yang sampai gimana kayak gitu. Hmm, Menurut gue tuh banget kan, apalagi kita jadi gampang ngapa-ngapain, dapat info juga gampang, dapat berita-berita terbaru juga gampangnya gampang banget kan. Tapi kalau buat yang masalah komentar itu kayaknya itu udah jadi aturan nggak tertulis nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya Harusnya orang-orang juga tahu tuh, ya kan? Kalau sebelum bermedia sosial kayak bayangin aja kalau lu yang dapat komen yang kayak gitu, wah. kalau menurut gue intinya kalau ada apa ya efek positifnya itu pasti juga bakal ada negatifnya yang kayak contohnya ruang publik media sosial ini kayak positifnya kita bisa dapat banyak manfaat ya negatifnya itu tadi kayak bully, hoax dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari gue, media sosial ini menjadi ruang publik sangat amat sangat membantu sekali. Cuma ya itu tadi, mungkin dalam penggunaan media sosial kita harus bijak ya, bener-bener kita harus bijak. Dan gak sembarangan cuman karena ini ada konten seru terus kita ikut-ikutin. Nih kita nggak, gue nggak suka nih sama dia nih, gue harus kasih head comment atau segala macam gitu. Sebenarnya kan penggunaan media sosial juga mudah ya menurut gue. Kalau kita nggak suka, kita bisa skip atau bisa unfollow atau bisa kalau sekarang kan bisa kayak pencet not interest atau kita bisa nggak suka dan misahin konten-konten yang kita nggak mau gitu. Dan menurut gue itu gampang. Intinya kita emang harus bijak dalam penggunaan media sosial sih. Jawabannya kalau gue sih argumennya sama sama kalian semua. Kalau untuk ruang publik itu memudahkan untuk berinformasi, mengambil informasi, mendapatkan informasi. Ya, cuman balik lagi untuk berpendapat, beropini, mungkin kita harus bijak. Mungkin seperti itu. Kayaknya cukup sih guys untuk pembahasan kali ini. Jadi makasih ya untuk waktunya. See you guys. See you. Udah.